Baik, selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelas J kelompok 12, mata kuliah pariwisata. Di sini kami mengambil isu tentang wisata desa di Katunasi. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Odelia Krisanti Tae dengan NIM 2322411433 dan teman saya Yunita Seran dengan NIM 2322411470 dengan teman saya. Dan saya Ernelia Arseran dengan NIM 2322411455. Baik, langsung saja pada materinya, yaitu yang pertama tentang menjelaskan kondisi permasalahan utama, destinasi atau isu pariwisata yang kita ambil. Dan sebelum itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pariwisata. Nah, secara umum, pariwisata itu merupakan aktivitas atau kegiatan seseorang atau sekelompok orang yang ingin melakukan perjalanan ke suatu tempat dalam kurun waktu tertentu yang telah disepakati bersama. Pariwisata itu juga merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, serta melestarikan budaya dan lingkungan sekitar, terkhususnya di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Jadi kondisi dari wisata yang kami pilih itu adalah pengembangan desa wisata Katunasi sebagai destinasi pariwisata berkelanjutan di Nusa Tenggara Timur. Desa Katunasi ini memiliki daya tarik wisata alam yang sangat indah dan menarik berupa panorama pegunungan serta hutan lindung, padang rumput, udara yang sejuk, dan budaya masyarakat adat yang masih terjaga hingga saat ini. Destinasi Katunasi Timur Tengah Selatan atau TTS ini menawarkan pesona alam yang menarik dan unik, menarik wisatawan untuk menikmati keindahan alam serta mendaki Gunung Mutis. Terlihat juga rumah adat dan juga kain tenun yang dilakukan oleh warga setempat. Nah, desa atau wisata Katunasi ini pengembangannya masih terhambat oleh masalah klasik seperti infrastruktur jalan yang rusak, keterbatasan fasilitas pendukung seperti toilet, tempat parkir, papan informasi, pusat informasi wisata, dan penginapan yang masih terbatas. Jadi kondisi alam atau potensi alam dari desa Katunasi ini sangat unik. Katunasi ini terletak di bawah kaki Gunung Mutis pada ketinggian 1751 mdpl. Kawasan ini dikenal dengan julukan surga tersembunyi berkat keindahan hutan bonsai, alam padang rumput yang luas. Kawasan konservasi budaya Katunasi ini memiliki suhu udara yang sangat dingin, berkisar antara 14-29 derajat Celcius dan dapat mencapai titik ekstrim 9 derajat Celcius. Inilah yang dijadikan sebagai kawasan terbasah sekaligus hunian terdingin di Pulau Timor, khususnya di Soke. Materi yang kedua yaitu tentang identifikasi akar masalah atau root problem menggunakan 5W tambah 1H. Nah, yang pertama itu adalah what, di mana Wat ini menjelaskan apa yang terjadi di sekitaran wisata Katunasi. Nah, yang terjadi yaitu degradasi penumpukan sampah dekat sumber mata air dan dekat area yang sakral, serta konflik sosial akibat perubahan status cagar alam menjadi Taman Nasional Mutis Timau. Dan yang kedua yaitu adalah WO, yang dimana hal ini terlibat dalam festival Katunasi, yaitu yang terlibat dalam wisata Katunasi yaitu masyarakat adat setempat atau Meto dalam bahasa Timor, serta wisatawan, Kementerian Kehutanan dan pihak pengelolaan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA NTT atau Nusa Tenggara Timur. Yang ketiga adalah where, dan di mana lokasi itu. Lokasi ini bertempat di kawasan cagar alam Gunung Mutis dan hutan sekitarnya atau di Timur Tengah Selatan TTS Nusa Tenggara Timur. Lokasi ini terjadi di Desa Wisata Katunasi dan Cagar Alam Gunung Mutis, berjarak 40 km per 2 jam dari kota Soe. Yang ketiga itu adalah when. When ini adalah kapan masalah ini terjadi. Nah,
Masalah ini terjadi selama proses pengembangan desa wisata dan semakin terlihat ketika jumlah wisatawan meningkat, terutama pada musim liburan. Hal ini terjadi pasca Patumnasi meraih penghargaan para wisata pada tahun 2021. Jadi dia punya contohnya itu Patumnasi mendapatkan penghargaan tentang pemenangan API Awards 2021. Dia itu dinobatkan sebagai pemenang pertama dalam kategori surga tersembunyinya di NTT, khususnya di Nusa Tenggara Timur TTS. Lanjut, yang kelima itu adalah WO. Nah, WO ini yang WO lagi. Astaga, WO. Why? Nah, yang kelima adalah why. Nah, why ini adalah kurangnya edukasi pengunjung, infrastruktur yang kurang memadai, promosi wisata masih kurang, kualitas sumber manusia di bidang pariwisata masih perlu ditingkatkan, serta lemahnya sosialisasi dari pemerintah terkait aturan pelestarian hingga memicu miskomunikasi dengan warga adat setempat. Yang terakhir, yang keenam itu adalah how, bagaimana solusi yang dilakukan. Nah, masalah ini dapat diselesaikan ketika warga setempat memperkuat tata kelola pariwisata berbasis masyarakat, memperkuat edukasi lingkungan bagi wisatawan, serta melibatkan tetua adat dan masyarakat setempat, serta meningkatkan infrastruktur dan fasilitas wisata, memperkuat promosi melalui media digital dan kegiatan pariwisata, memperkuat kerjasama antara pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, serta media. Oke, baik, sekarang masuk pada materi yang ketiga tentang rumusan strategi dan program pengembangan menggunakan pendekatan SMART. Pendekatan SMART adalah metode yang memastikan setiap target didefinisikan dengan jelas, dapat dievaluasi, realistis, selaras dengan tujuan organisasi, dan memiliki tempat waktu yang pasti. Yang pertama, spesifik. Fokus program pembangunan fasilitas penunjang atau homestay, ramah lingkungan, toilet standar, dan papan interpretasi edukasi, serta pelatihan sadar wisata bagi pemuda-pemuda lokal di kecamatan mungkin sebesar 20%. Yang kedua, terukur. Indikator keberhasilan terbentuknya 15 homestay bersertifikat, terlatihnya 30 pemandu wisata lokal bersertifikat, serta peningkatan jumlah kunjungan wisatawan sebesar 20% setiap tahun. Yang ketiga, dapat dicapai. Kapasitas pelaksanaan berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Timur Tengah Selatan, BKSDA, dan tokoh adat setempat seperti pengelola Lopamutis homestay untuk memastikan program sesuai dengan kearifan lokal. Yang keempat, relevan. Kesesuaian target itu memanfaatkan pesona unik kawasan konservasi seperti hutan bonsai alam Mutis dan wisata bebatuan seperti pesona alam Patumnasi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pariwisata berkelanjutan. Jurnal Ilmiah Pariwisata. Yang kelima, batas waktu. Jangka waktu realisasi program pelatihan dan 12 bulan atau jangka pendek, diikuti dengan evaluasi dan promosi digital di tahun renovasi infrastruktur dasar diselesaikan dalam kurun waktu 12 berikutnya. Poin yang keenam yaitu memberikan rekomendasi kebijakan yang melibatkan pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, akademis, dan media untuk mewujudkan pariwisata NTT yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing.
Berikut adalah rekomendasi kebijakan kolaboratif. 1. Pemerintah atau pusat, provinsi, NTT, dan kabupaten TTS membatasi kuota kunjungan atau daya dukungan lingkungan melalui sistem referensi elektronik, membangun infrastruktur jalan dan fasilitas lainnya, serta yang ramah lingkungan. 2. Masyarakat adat dan lokal atau mengelola homestay, lokomotis, dan paket wisata berbasis kearifan lokal di bawah paduan tertua, serta aktif menjaga kelestarian flora akademik dan kebersihan lingkungan. 3. Pelaku usaha menyediakan paket wisata minat khusus, mengembangkan produk ekonomi kearifan atau madu hutan dan tenun untuk membantu perkembangan ekonomi di daerah setempat. 4. Akademisi melakukan riset berkala mengenai kapasitas lingkungan dan dampak pariwisata, serta memberikan pendampingan dan pelatihan tata kelola destinasi serta bahasa Inggris bagi masyarakat setempat. Kebijakan pemerintah dalam pengembangan pariwisata. 5. Melakukan promosi pariwisata yang bertanggung jawab dan serta konsisten memberikan edukasi kepada publik mengenai etika berkunjung ke kawasan konservasi dan cagar alam wisata NTT, berpetualangan ke Taman Wisata Fatumnasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.